Hingga akhirnya hal yang tidak diinginkan terjadi. Misdi terseret arus dan menghilang. Setelah melalui proses panjang dan dilakukan pencarian selama 3 hari, Misdi diperkirakan telah meninggal dunia. Oke guys, bertemu lagi bersama saya Rizky di Pulang Agenda. Kali ini kita masuk pada segmen Agenda Story. Di segmen ini saya akan menceritakan tentang tempat yang sudah terkenal di Indonesia. Dan di sana terdapat hal mistis. Dan dalam tanda kutip, karakternya juga atau sosoknya juga itu sudah dikenal oleh seluruh Indonesia tentunya, yaitu Nyi Roro Kidul. Ini kisah nyata pada tahun 2014 yang dialami seorang warga di sana. Seperti apa ceritanya? Simak berikut ini. Nah, siapa yang tidak kenal dengan sosok legendaris satu ini? Tentu kalian pernah mendengar namanya kan? Sosok ini merupakan sosok yang sangat terkenal dan jika dibicarakan tidak akan ada ujungnya. Masyarakat Indonesia tentu sudah tahu mengenai sosok yang ini, terutama penduduk Jawa Barat. Sosok ini sering dijuluki sebagai penguasa pantai selatan. Sudah terbayang siapa sosok tersebut? Sosok tersebut adalah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul sendiri identik dengan pakaiannya yang bernuansa serba hijau dan digambarkan sebagai sosok antagonis. Terlepas dari pandangan itu, ternyata banyak orang juga yang mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul ini merupakan sosok penolong dan baik hati. Dikutip dari Bondowoso Network, dari kanal YouTube Misteripedia, ternyata di daerah Yogyakarta pernah terjadi peristiwa yang menggegerkan warga setempat, di mana peristiwa tersebut dialami oleh penambang pasir yang tiba-tiba menghilang selama beberapa hari. Pria tersebut merupakan tulang punggung keluarga yang sehari-harinya menambang pasir di Kali Progo. Masyarakat setempat mempercayai bahwa orang tersebut diculik oleh Nyi Roro Kidul dan dibawa ke istana untuk bekerja selama beberapa hari. Percaya atau tidak, kejadian nyata ini memang benar-benar dialami oleh seseorang pria dengan nama samaran Misdi. Sebagai penambang pasir, tentu resiko yang dihadapinya sangat besar dan mungkin tidak setara dengan penghasilan yang diterima. Namun, meskipun begitu, ia tetap melakukan pekerjaannya dan tidak mengenal lelah hanya untuk bisa mencukupi kebutuhan istri beserta anaknya. Seperti yang terjadi pada bulan November di tahun 2014 silam, di mana saat itu Kali Progo terlihat sangat mengerikan akibat curah hujan tinggi. Selain itu, di Kali Progo juga mendapat kiriman banjir dari lereng gunung berapi, sehingga menyebabkan para penambang pasir tidak melakukan kegiatannya. Namun berbeda halnya dengan Misdi, ia tetap melakukan pekerjaannya dan tidak peduli terhadap keadaan yang mungkin akan mengancam nyawanya. Suatu hari, cuaca di Kali Progo mulai mendung, serta angin yang berhembus cukup kencang yang menandakan akan turunnya hujan. Biasanya, penambang akan menyudahi aktivitasnya dan akan menjauhi Kali Progo. Namun, berbeda dengan Misdi, ia tetap melanjutkan pekerjaannya meski ia tahu bahwa pada saat itu akan turun hujan. Nah, pada saat hujan telah turun, dengan derasnya, Misdi tetap melanjutkan kegiatannya dan membawa pasir tersebut ke pinggir sungai. Tidak peduli dengan air yang semakin tinggi, Misdi tetap mengambil pasir. Padahal teman penambang lainnya sudah memperingatkan Misdi untuk berhenti. Hingga akhirnya
hal yang tidak diinginkan terjadi. Misdi terseret arus dan menghilang. Setelah melalui proses panjang dan dilakukan pencarian selama 3 hari, Misdi diperkirakan telah meninggal dunia. Namun, keajaiban sedang berpihak kepada keluarga Misdi. Pada hari keempat, tiba-tiba Misdi pulang ke rumahnya. Kejadian tersebut sungguh menggemparkan masyarakat sekitar karena dianggap mustahil. Nah, usut punya usut, ternyata hilangnya Misdi selama 3 hari tersebut bukan dikarenakan terbawa arus, melainkan diculik oleh Nyi Roro Kidul dan dibawa ke istananya. Misdi pun menceritakan hal yang dialaminya, bahwa selama ia menghilang, ia berada di istana Nyi Roro Kidul. Nah, menurut pengakuannya, saat berada di istana Nyi Roro Kidul, ia diminta untuk membantu menyiapkan suatu acara besar yang akan berlangsung di kerajaan tersebut. Saat berada di istana Nyi Roro Kidul itu, Misdi disuruh untuk menyiapkan barang pecah belah untuk perjamuan nantinya. Sebelum menghilang, Misdi mengaku dijemput oleh kereta kuda yang berhiaskan oleh intan permata. Dan selama berada di istana, Misdi sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sudah berbeda alam. Misdi tidak menyadari bahwa ia sudah berada di alam gaib. Yang diketahuinya hanya melakukan pekerjaan dengan baik agar nantinya mendapat upah untuk dibawa pulang. Di sana Misdi disuruh untuk mengangkat intan yang besar untuk diletakkan di suatu sudut ruangan, dan ia lalu disuruh untuk membersihkan intan tersebut. Dan ia disuruh untuk menyiapkan sajian-sajian untuk tamu. Lalu ia pun disuruh untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah-bawah meja. Setelah itu, ia pun disuruh untuk mengangkat tempat duduk, mengangkat sofa yang beralaskan sofa-sofa empuk menurut keterangan Misdi. Hal itu Misdi lakukan kembali agar ia dapat mendapatkan upah yang sangat besar dari bosnya tersebut, yang ia tidak sadar bahwa itu adalah Ratu Pantai Selatan. Misdi di sana sangat kelelahan, namun ia semangat ketika melihat rekan-rekan kerjanya pun terlihat tidak kecapean. Misdi di sana terlihat bingung dan ia bertanya kepada kakek tua yang ada di sana, "Kek, kenapa mereka terlihat tidak capek dan terus semangat? Padahal pekerjaannya begitu berat dan sangat terasa capek." Lalu si kakek menjawab, "Ia bekerja dengan semangat karena ketika ia terlihat kecapean, ia akan dijadikan hidangan untuk tamu-tamunya." Si kakek pun tertawa seperti itu, dan Misdi pun bergetar hebat. Keringat pun ia bercucuran di situ. Namun ia tidak percaya akan hal itu, dan ia pun bercampur baur dengan rasa takut, dengan rasa terancam. Namun ia menanyakan kepada kakek tersebut, "Apakah benar?" Dan si kakek ketika tertawa itu berhenti dan lalu menatap Misdi seperti ini. "Saya serius, ndak." Lalu Misdi pun tertegun dengan ungkapan yang diucapkan oleh kakek tersebut. "Saya sedang ada di mana ini?" Lalu Misdi terucap di situ. Dan setelah terucap itu, datanglah
suatu rekan kerja dirinya mendatangi dia. Rupanya saudara sudah tidak layak lagi untuk bekerja di sini. Dan Misdi kebingungan, dan lalu ia diberikan suatu hidangan yang disuruh untuk dimakannya. Dan hidangan itu adalah ikan. Tidak ada keterangan ikan apa, namun Misdi pun melahapnya karena saking ketakutan. Dan setelah Misdi melahap makanan itu, lalu Misdi pun terlunglai dan Misdi tertidur. Dan setelah Misdi terbangun, Misdi mengaku ia dihantarkan ke depan rumahnya menggunakan kereta kencana. Setelah itu, masyarakat semakin dibuat terheran-heran karena pada saat pulang, Misdi membawa uang dengan jumlah yang cukup banyak dari hasil bekerja di istana tersebut. Percaya atau tidak, ini adalah cerita nyata yang terjadi di tanah Jawa dan yang pernah menggembarkan masyarakat di sana. Bisa dibayangkan dari kisah tersebut, kalau di dalam bahasa Sunda itu ada yang dinamakan kasamaran. Kasamaran itu perpindahan antara dunia nyata dan dunia goib. Nah, mungkin hal ini telah dialami oleh saudara Misdi di tanah Jogja. Dan hal ini tentu tidak tersadari oleh yang terkena daripada kasamaran tersebut. Dan mungkin bisa terjadi pada kita, pada keluarga kita, pada teman-teman kita ketika kita tidak fokus. Kasamaran bisa terjadi antara ketika kita sedang lelah dan ketika kita kehilangan fokus. Namun hal yang terjadi ini, saudara Misdi membawa uang yang cukup banyak. Dan hal itu mungkin dirasakannya karena ia bekerja dengan niat yang bagus, yaitu untuk menafkahi anak dan istrinya tentu. Nah, itulah cerita yang bisa disampaikan pada agenda cerita pada malam hari ini. Kita bertemu di agenda selanjutnya.